Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, pagi, atau waktu apapun itu di mana Anda berada. Saya ingin menjelaskan tentang filosofi pendidikan Indonesia sebagai dasar berpikir, sebagai pondasi prinsip peserta didik dalam belajar. Nah, hal-hal apa saja kira-kira yang menjadi pondasi? Akan saya hapus sebentar, saya tulis sebentar. Nah, oke. Kiai Hajar Dewantara mempunyai sistem pendidikan bagi seorang guru. Nah, sistem itu disebut sistem Among. Kami di Taman Siswa, terkhusus di sekolah Taman Siswa, kami diajarkan bagaimana untuk memiliki budi pekerti. Ketika bertemu pamong, kami selalu mengucap salam terhadap pamong. Itu budaya kami sebagai ala anak peserta didik di Taman Siswa. Nah, di sistem Among, itu adalah metode pendidikan yang diperkenalkan oleh Kiai Hajar Dewantara, di mana itu menekankan proses pembelajaran yang berfokus pada perkembangan murid. Artinya, setiap murid punya kesempatan masing-masing. Diferensiasi di situ ada, perbedaan. Bahwa setiap siswa punya kesempatan. Tidak hanya disatukan dalam pola pikir. Artinya, jika contoh, ada beberapa hewan yang mungkin penguin, mungkin burung, ataupun monyet, itu tidak bisa disamakan dalam pendidikan. Bahwa penguin tempatnya di mana, monyet tempatnya di mana, dan burung tempatnya di mana. Nah, ada 3 prinsip. Yang pertama, Ingadio Mangunkarso. Nah, di Ingadio Mangunkarso, guru itu memberikan teladan kepada murid. Artinya, contoh ketika guru menyuruh siswa ataupun peserta didik untuk bersemangat, harusnya guru terlebih semangat dulu. Kenapa? Energi positif itu harus ditularkan. Jangan kita paksakan peserta didik untuk menghadirkan energi positif. Kalau gurunya saja malas dalam bergerak, malas berinteraksi, malas senyum, bagaimana dengan siswanya? Nah, jadi guru dengan konsep Ingadio Mangunkarso, guru harus membangun semangat terlebih dahulu dan menebarkan energi-energi positif kepada peserta didik, sehingga peserta didik bisa merasakan energi positif dari gurunya. Nah, dan guru yang juga harus menjadi Ingarso Sung Tulodo. Ingarso Sung Tulodo itu tadi memberi teladan bahwa guru yang baik, stereotip kita, masyarakat kita mengatakan bahwa guru adalah untuk digegu dan ditiru. Bahkan sebenarnya pada dasarnya konsep guru itu lebih luas daripada kalimat-kalimat tersebut. Hanya saja itu menjadi pondasi kecil kita dalam berpikir. Artinya ketika digugu dan ditiru, guru harus menjadi seorang yang baik itu dari segi moral, karakter, percakapan, ataupun tindakannya. Nah, ketika Ingadio Mangunkarso tadi guru membangun, guru itu Ingadio membangun. Guru harus bisa bagaimana menghasilkan semangat pada siswa. Ketika guru berhasil, nah hal-hal tersebut bagaimana cara menghadirkannya? Pendekatan emosional di situ kan butuh tuh. Nah, guru harus mengerti juga ini tadi. Siswa-siswa sekalian, hal-hal ini tadi itu bisa memberi motivasi kita bahwa peserta didik juga harus cerdas dalam belajar. Yang berikutnya kita masuk ke yang ketiga, Tuturi Handayani. Itu guru memberikan dorongan dan motivasi serta saran untuk membantu murid mengeksplorasi potensi mereka. Ketika kedekatan antara guru dan siswa terjalin, guru mengerti nih, wah, siswa saya bisa hal ini, siswa saya bisa ini, siswa saya bisa ini. Nah, ketika hal itu terjadi, guru bisa mengembangkan potensi-potensi peserta didik. Oke, bahwa itu adalah hal yang penting. Later. Oke, selamat datang kembali. Kita berpindah posisi untuk bersatu dengan alam. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa sekolah itu seperti taman. Makanya kami di Taman Siswa mengatakan tidak menggunakan kelas, tapi menggunakan taman. Baik itu taman madya, taman karya. Nah, itu penyebutan kami di sekolah di Taman Siswa. Begini, konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara itu benar-benar menarik. Kenapa menarik? Karena dia juga menawarkan konsep di mana pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, jangan kita samakan, jangan para guru menyamakan. Atau menyamakan apa? Nah, menyamakan proses pendidikan yang pernah dilewati orang-orang di tahun-tahun sebelumnya dengan tahun-tahun yang akan datang. Ataupun dengan masa kini. Di masa lalu, guru-guru kita itu mengajarkan bahwa
kita menggunakan buku tulis, buku paket ataupun buku tulis ataupun buku panduan yang banyak, berat itu memberikan siswa. Nah, hari ini sudah ada teknologi. Wah, ini meringankan kita benar ketika kita belajar, bahwa kita bisa mencari sumber referensi di manapun itu. Nah, guru yang bisa mengajarkan konsep kodrat zaman, kodrat alam, artinya apa? Siswa hari ini hidup di zaman apa sih? Zaman serba digital. Artinya penugasan bisa menggunakan digitalisasi outputnya. Artinya bisa menggunakan Canva. Ya, media-media pembelajaran bagi siswa banyak. Canva, Assemble, lalu Genius, dan lain sebagainya. Nah, selaras dengan alam itu gimana? Keadaan hari ini gimana sih? Lingkungan sosial itu tadi. Kita sesuaikan di mana kita tinggal. Nah, pendidikan-pendidikan begitu yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara bisa begitu mencerdaskan bagi generasi di setiap zamannya. Di mana tadi kita bahas sebelumnya, bahwa pendidikan itu tadi bisa diterapkan, bisa memajukan masing-masing anak. Karena setiap anak punya potensi. Nah, itu tadi kita tawarkan. Ketika anak-anak sekalian punya prinsip dalam berpikir, ya, sebagaimana kita membahas tentang filosofi pendidikan Indonesia, filosofi pun tidak jauh juga dari salah satu cabang filsafat yang dikatakan stoikisme. Cabang filsafat itu di mana setiap orang punya kehendak atas pemikirannya masing-masing. Nah, siswa sadar, ketika siswa sadar bahwa dia juga punya kehendak atas pikirannya, dia bisa membatasi dirinya, bisa belajar lebih giat. Karena ketika orang tahu diri dan tahu batas, itu membuat orang cenderung lebih maju dan inklusif terhadap sekitarnya. Artinya ketika guru bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang begitu bagus, peserta didik mempunyai potensi-potensi yang lebih jelas dan lebih bagus bagi personal mereka masing-masing, begitu. Nah, hari ini contoh kita berada di alam, bahwa pendidikan juga bisa dilakukan di alam, tidak hanya di dalam kelas. Baik itu di contoh saja di pelajaran ekonomi. Belajar ekonomi itu outputnya adalah bahwa seorang siswa, seorang peserta didik bisa menentukan ataupun menetapkan apapun keputusan dia dalam hal-hal yang ingin dia jual ataupun hal-hal yang dia ingin beli, keputusan apa itu yang dia butuhkan, baik itu kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Itu tadi. Jadi ini suatu hal yang benar-benar bermanfaat bagi kita ketika kita bisa mengetahui konsep pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, konsep-konsep itu tadi bisa menghasilkan budi pekerti yang baik. Karena ketika dia tahu diri, dia tahu batasannya, dia punya prinsip dalam belajar, dan semangat belajar yang baik dipengaruhi guru sebagai fasilitator di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, itu tadi terjadi, siswa bisa menjadi budi pekerti yang baik, bisa memiliki budi pekerti yang bagus, karena ada guru sebagai fasilitator dalam pendidikan mereka. Itu tadi. A few inches later. Kita membangun fondasi keberhasilan akademik bagi siswa pastinya. Di Ingarso Tulodo itu tentang bagaimana teladan dan etos belajar. Nah, guru maupun pelajar yang konsisten, disiplin, dan berintegritas. Maksud berintegritas adalah bahwa apa yang ia ketahui, apa yang ia pelajari itu menjadi karakter berkehidupannya. Kenapa menjadi berkarakter berkehidupannya? Karena pada dasarnya ketika orang membaca, buku itu adalah dasar sumber pelajaran. Apa yang ia baca menjadi pikirannya, apa yang menjadi pikirannya itu menjadi ucapannya, dan apa yang menjadi ucapannya itu menjadi karakter dia dalam bertingkah laku. Itu tadi Ingarso Tulodo. Ketika ia berhasil menjadi peserta pelajar yang disiplin, lalu ya konsisten dan berintegritas, guru itu ataupun orang tua bisa menjadi contoh. Nah, ketika bisa mendapati orang tua yang bisa menjadi contoh, peserta didik ataupun siswa itu bisa mendapati sosok tauladan agar bisa menjadi karakter yang disiplin tadi tuh. Yang berikutnya kemandirian. Oke, nah di kemandirian itu tidak bergantung lagi pada orang lain siswanya. Mengerjakan tugas itu bisa dengan dirinya sendiri dan menumbuhkan rasa ingin tahu, bukan hanya mengejar nilai. Bahwa output pengetahuan itu lebih penting daripada nilai. Itu lebih penting.
Mungkin dalam standarisasi Indonesia hari ini, penilaian nilai bagus, nilai A adalah anak yang baik. Tapi apakah nilai-nilai itu benar-benar bisa bertahan sampai mereka tua? Itu masih kita pertanyakan. Tapi pada hari ini, kita sadari bahwa pengetahuan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu lebih penting ketimbang pengetahuan yang hanya ya dia dalam selembar kertas doang. Artinya bahwa ijazah itu bentuk orang pernah belajar, tapi ijazah bukan bentuk orang pernah berpikir. Bukti-bukti tersebut itu yang benar-benar otentik. Dan itu secara kebutuhan administrasi kita butuhkan, dan itu harus kita selesaikan. Nah, mungkin akan ada beberapa pihak yang membeda-bedakan antara ya belajar itu nggak penting, nilai nggak penting. Tapi mari kita anggap bahwa nilai itu penting untuk kebutuhan administrasi dimanapun kita berada, karena itu nilai sebagai bentuk penuangan, bentuk empiris bahwa kita pernah berpikir dan belajar di suatu ruang lingkup yang diakui oleh suatu pemerintahan ataupun suatu lembaga. Nah, yang berikutnya lingkungan yang mendukung. Itu tadi. Sekolah menjadi ruang aman untuk tumbuh. Karena sekolah punya guru sebagai seorang fasilitator. Pentingnya sekolah itu tadi apa sih? Walaupun dikatakan sekolah adalah tempat belajar, namun bagi saya, sekolah itu sebagai wadah untuk membentuk pola pikir. Kenapa bisa membentuk pola pikir? Ya, tentu saja berbagai macam manusia, berbagai macam peserta didik di dalamnya yang dididik oleh orang tua yang berbeda-beda latar belakang pendidikannya. Lalu juga komunitas belajar yang aktif dan sehat. Nah, bagi Ki Hajar Dewantara tadi kan pendidikan itu ada 3, di sekolah, di keluarga, dan masyarakat. Itu tadi pendidikan non formal, informal, dan non formal. Nah, ketika itu tadi bisa berhasil membangun fondasi akademik, maka harus juga bisa membangun fondasi kehidupan, karakter dan moral. Pendidikan karakter sebagai inti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Empati adalah hal terpenting bagi manusia. Human being itu benar-benar penting bagi berkehidupan, baik di masa hari ini ataupun di masa yang akan datang. Nah, tidak hanya cerdas otak, tapi juga cerdas hati. Kecerdasan itu tadi, ya itu yang dididik gagasan penting bagi Ki Hajar Dewantara. Kebebasan dalam belajar dan berkembang, belajar sesuai minat dan potensi masing-masing. Sesuai tadi itu kodrat alam, kodrat zaman. Hai Maria, teman saya kuliah. Oke, menciptakan ruang untuk berpikir kritis dan kreatif. Peserta didik benar-benar penting untuk bagaimana bisa berpikir kritis dan kreatif. Salah satu cara untuk berpikir kritis adalah membiasakan siswa untuk menulis. Ketika guru sebagai fasilitator bisa mengarahkan siswa berpikir yang baik dan benar sesuai ya. Hai kawan-kawan, itu tadi teman-teman saya baru lewat. Nah, ketika siswa bisa berpikir kritis, ya rasanya siswa itu tadi bisa berpikir lebih kreatif. Kreativitas itu hadir dari mana sih hadir? Ketika siswa punya imajinasi tidak dipatahkan oleh siapapun itu, baik dari orang tua, siswa, guru, atau siapapun itu. Nah, ketika pendidikan di sekolah itu berhasil, maka peran sosial itu bisa menjadi lebih maksimal karena pendidikannya di dalam pendidikan formal itu berhasil. Nah, peran sosial tadi mengasah rasa peduli pada sesama dan lingkungan. Nah, rasa peduli itu tadi itulah empati. Empati adalah bagaimana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, membangun generasi yang aktif berkontribusi untuk masyarakat itu penting. Salah satu wadahnya adalah wadah sekolah. Itu wadah paling umum dan paling banyak kita hadiri hari ini. Karena pendidikan hari ini itu memberikan waktu yang banyak bagi siswa di dalam sekolah. Itu tadi. Much later. Membangun fondasi di kehidupan. Nah, kali ini coba kita bagaimana sih siswa bisa menerapkan implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bahas ketika di sekolah gimana sih. Nah, di sekolah itu kan termasuk pendidikan formal dalam kaidah yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam pendidikan formal, implementasinya itu siswa saling mendukung, guru menjadi teladan, dan kelas sebagai ruang dialog. Ruang tukar pikiran-pikiran bagaimana inspirasi dan kreativitas siswa itu saling mensupport satu sama lain. Nah, kalau di ruangan rumah, orang tua tidak memaksa, tapi mendampingi dan memberi kepercayaan. Ketika anak tersebut memiliki kreativitas ataupun ide, inovasi apapun itu, orang tua mensupport. Oh, ya, saya punya ide ini ya.
Nah, orang tua juga harus mendengarkan dan kalau bisa mensupport ide tersebut ketika ide tersebut baik. Orang tua boleh memberikan gambaran secara lembut dengan cara yang baik dan benar. Nah, itu juga pendidikan emosional bagi anak-anak. Itu pendidikan karakter bagi anak-anak. Nah, di berikutnya di masyarakat, anak muda itu aktif dalam kegiatan sosial membawa nilai-nilai pendidikan. Hal-hal baik yang didapati dari sekolah itu dihadirkan di masyarakat ketika hal tersebut merupakan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir, pendidikan sejati itu kan membentuk manusia merdeka yang berpikir sendiri dan bertindak untuk kebaikan bersama. Prinsip Ki Hajar Dewantara itu adalah warisan relevan yang solutif karena disesuaikan dengan zaman dan kodrat alam. Mari kita bangun fondasi kembali keberhasilan akademik dan kehidupan dengan nilai-nilai luhur dari guru-guru bangsa kita. Nah, bahwa dari berbagai macam teori yang ada, kita sadari bahwa setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah dan setiap waktu adalah belajar. Mari peserta didik, mari anak-anak sekalian bahwa dimanapun kita, kapanpun kita, mau siapapun itu, kita bisa belajar dari manapun, kapanpun itu, dan dimanapun itu. Tetap semangat belajar. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya atau siapapun yang mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.